Selamat datang di channel ini, selamat datang di Jeff Instant Hair. Saya Jeffrey yang siap memandu Anda untuk mendapatkan rambut di atas kepala Anda kembali. Di video ini, saya akan membuat video tutorial khusus untuk customer yang tidak bisa datang ke tempat kami. Biasanya mereka beli secara online dan selama ini memang mereka mengalami kesulitan tanpa tutorial yang jelas. Jadi video ini akan saya buat, memang durasinya panjang karena tidak banyak saya edit, supaya customer bisa melakukan proses itu secara detail dari langkah ke langkah sampai mereka bisa memasang tope mereka di rumah mereka masing-masing. Nah, jadi untuk customer atau calon customer yang akan memesan produk di Jeff Instant Hair, tidak perlu khawatir jika mereka jauh. Mereka bisa mengikuti video ini langkah demi langkah. Jika ini dilakukan sesuai dengan video tutorial ini, kami yakin tope akan terpasang dengan benar. Pada dasarnya memasang tope sendiri itu mudah, hanya diperlukan kesabaran dan ketelitian dan kerapian juga. Begitu, terima kasih. Selamat menyaksikan video ini. Oke, untuk tahap pertama itu adalah pengukuran keluasan kebotakan. Nah, ini kita bisa mengukur dari depan dulu, seberapa panjang kebotakan kita dari depan sampai belakang. Nah, ujung kita mulai dari 3 jari atau 4 jari sebagai patokan kita. Nah, ini panjangnya 21 cm ya. Nah, sedangkan lebarnya itu 15 cm. Ini untuk kasus kebotakan saya ya, untuk sebagai contoh realnya. Untuk bagian belakang, jadi ini ada lebar depan dan lebar belakang. Nah, untuk kasus saya, kebotakan saya itu hampir sama, 15 cm. Nah, ini template-nya. Template yang kami punya masih custom. Template ini kita gunakan sebagai pembuat template yang akan diukur sesuai ukuran kebotakan yang dibutuhkan. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah jadi, sudah dipotong. Jadi tadi panjangnya 21, lebarnya depan 15 dan lebar belakang 15. Kita coba cek. Nah, itu sesuai ya. 15 cm lebar depan. Terus kita lihat lebar belakang. Ini template yang sudah jadi sesuai ukuran. Template Mika, terbuat dari Mika, ya 15 cm. Bisa dilihat di meteran. Nah, sedangkan untuk panjang dari depan ke belakang itu 21 cm, sesuai dengan apa yang tadi kita ukur di awal ya. Selanjutnya kita bisa gunakan mesin trimmer Kimei model KM5021 ini. Ini banyak dijual di marketplace online. Teman-teman bisa order untuk melakukan pemotongan sendiri di rumah. Nah, template yang tadi sudah jadi itu kita tempelkan di atas kepala sebagai patokan untuk memotong. Jadi kita nggak mengira-ngira lagi, tapi sudah pasti sesuai dan akurat, dan sudah nggak perlu mengukur lagi, hanya merasakan Mika itu ataupun kita potong pas ujung dari Mika. Mika ini nanti akan kita kirimkan ke customer ya. Jadi Mika ini nanti digunakan untuk perawatan sendiri di rumah, setiap penggantian lem. Nah, kita potong atau kita kasih marking dulu ya. Marking melingkar. Jadi dipotong pas ujung Mika habis itu.
melingkar. Sebenarnya punya rambutku ini untuk bagian depan itu memang masih ada rambut, atau bagian tengah masih ada rambut ya, tapi rambutnya sudah banyak uban juga dan tumbuhnya sudah nggak bisa rata. Jadi saya putuskan untuk potong semua aja, di replace atau diganti dengan tope, yang rambut tope yang jauh lebih bagus. Nah itu sudah ya, melingkar. Itu ada tanda setelah kita tadi kasih marking atau penanda, itu setelah template-nya dibuka, tanda itu terlihat. Selanjutnya dari tanda itu kita gunakan untuk memotong rambut di tengah atau rambut yang akan kita ganti. Nah, jadi kita motongnya tidak boleh melebihi garis marking atau garis penanda yang kita sudah buat tadi dengan template. Kalau kelebihan atau tidak rapi ya otomatis rambut asli kita yang masih bagus akan terpotong, dan saat nanti kita pasang topengnya juga jadinya nggak akan bisa nyambung. Begitu. Ya, kita tuntaskan semua rambut yang tertutup mika tadi. Semua kita rapikan sebisa mungkin rapi ya, karena dengan metode ini sangat mudah karena kita hanya melihat pembatas saja. Nah, dengan mesin trimmer ini kita bisa memotong rambut sangat pendek tapi tidak habis. Nah, ini kita harus ratain sampai rambut itu potongannya atau panjang potongannya sama semua. Jadi yang terutama yang di ujung-ujung itu kita potong, dirapikan. Nah, ini pemotongan ini akan sangat direkomendasikan untuk dibantu partner ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan mesin shaver Keme model KM1102 ini. Ini untuk finishing atau untuk sebagai penghilang rambut sampai gundul. Nah, ini kita gunakan untuk seperti hasilnya seperti kalau kita merazor. Nah, kalau kita menggunakan mesin ini relatif lebih aman daripada melakukan razor, karena razor itu kalau tidak dilakukan oleh profesional itu mungkin bisa membuat iritasi di kulit kepala ataupun malah bahkan bisa melukai. Sedangkan mesin ini jauh lebih aman karena kita tekan pun dia tidak akan bisa menggores kulit kepala, dan dia bisa membuat rambut itu terpotong sampai ke permukaan kulit kepala. Jadi dia akan terlihat gundul, benar-benar gundul gitu, tapi tidak sakit. Ini dilakukan supaya kalau digundul ini lem nanti saat diaplikasikan bisa menempel di permukaan kulit dengan maksimal. Jadi lem ini bisa jauh lebih kuat menempelnya. Karena kalau misalkan masih ada rambutnya, itu otomatis ya daya rekatnya tidak maksimal gitu. Tapi ini pilihan ya, teman-teman juga bisa melakukan hanya sampai men-trimmer saja, tidak harus sampai men-shaver. Itu juga nggak masalah, hanya masalah konsekuensinya aja, kekuatan lemnya bisa tidak lebih maksimal gitu ya. Nah, ini template-nya. Untuk solar double tape itu bisa dihiraukan ya. Nanti kalau misalkan customer, teman-teman yang akan membeli tope dari kami itu nanti template-nya tidak ada double tape itu, hanya mika. Double tape ini memang saya tempel karena tujuan lain, yaitu untuk motong tope
untuk ditempel, untuk menempelkan tupe untuk saya potong. Nah, ini rambut sudah saya cuci, kulit kepala ya, kulit kepala sudah saya cuci, sudah bersih. Jadi setelah tadi potong di trimmer, di shaver, itu pasti akan menyisakan potongan rambut kecil-kecil. Nah, itu harus dicuci pakai shampoo, dan pastikan bisa bersih, benar-benar bersih. Nah, ini tupe yang masih original ataupun masih custom, jadi masih ada klipnya juga 4 sisi. Jadi dari pabriknya itu sudah terpasang klip untuk customer yang mau diklip. Jadi jahitan klipnya pun jahitan pabrik, jadi sangat rapi. Nah, itu bagian depan, lace atau jaring, terbuat dari jaring yang sangat tipis. Nah, template itu kita gunakan untuk ini dari kami ya. Proses ini akan kami lakukan di tempat kami untuk memotong tupe yang custom tadi untuk disesuaikan dengan ukuran template yang sudah dibikin. Karena ukuran customer kan mungkin tidak atau lebih kecil dari ukuran standar tupenya. Nah, ini tupe yang sudah terpotong, menyesuaikan dengan template tadi. Jadi dia lebih kecil. Klipnya pun sudah saya hilangkan, sudah saya lepas karena ini akan saya gunakan untuk kepala saya yang akan diaplikasikan dengan lem. Ukurannya sama dengan template ya. Ini kita bisa lihat sudah pas dengan template. Nah, ini melingkar dari depan ke belakang sudah pas. Nah, nanti customer sudah bisa mendapatkan itu. Misalkan dia order sesuai dengan ukurannya tadi, dia sudah dapat template dan ukuran tupe. Nah, ini hasilnya. Jadi kayak style rambut jadinya seperti sebelah kanan saya ini. Sedikit mohawk ya, dia masuk tipe mohawk, dia ukurannya potongannya pendek, dan ini ya potongan pendek, dan customer ini sebagai ini opsional, potongan ini opsional untuk customer yang mau meminta dipotongin sekalian di styling, kita bisa lakukan. Mereka tinggal kirim contoh style gambar, foto potongan rambut, dan kita potongkan. Jadi mereka datang atau paket datang itu tinggal mereka melakukan pemasangan, tidak perlu memotong lagi ke barbershop. Nah, kita lihat dari template itu setelah kita cuci tadi, kita template pasang lagi. Dipastikan belakang sudah nempel semua di ujung rambut. Kita gunakan solatip kertas. Kita bisa beli di toko buku, banyak dijual. Ini opsional juga sebagai marking atau penanda ujung lem. Ya, ini bisa pakai spidol. Ada orang yang pakai spidol, ada orang yang pakai penanda yang lain. Tapi kalau saya lebih prefer suka menggunakan double tip karena tidak menyisakan bekas kotoran atau noda. Gitu. Nah, dari template ini kita lihat, kalau saya settingnya dahi 3 jari. Ada customer yang suka 4 jari, ya itu masih oke. Tapi kalau sudah di atas 4 jari itu malah nggak bagus, nonong masuknya. Kalau terlalu disempit di bawah 3 jari pun ya jelek karena terlalu sempit. Nah, sekarang kita melakukan tahap pemasangan double tape. Nah, kita gunakan ini alat-alatnya yang dibutuhkan, gunting, terus double tape, tadi minyak Singer itu kita bisa gunakan, tisu. Nah, gunting ini aku biasanya kalau saya menggunakan 2 gunting untuk mengasah, karena setiap nanti kita potong double tape-nya itu
itu biasanya menyisihkan residu perekat itu di gunting. Nah, itu bikin lengket guntingnya. Jadi setiap beberapa potong gitu itu biasanya sudah mulai nggak lancar. Nah, kita minyak singer itu digunakan untuk diteteskan di sisa residunya itu. Setelah itu digosok, diasah pakai gunting yang kecil tadi. Begitu, jadi besi ketemu besi, lemnya bidang. Setelah itu baru dilap dengan tisu. Selanjutnya kita bisa tetap gunakan template tadi ya, template Mika tadi sebagai dudukan tupe. Tupenya dibalik, kita tempelkan di template Mika. Ataupun kalau customer punya manekin, kepala manekin itu akan lebih enak. Tapi kalau nggak punya bisa gunakan template ini. Nah, double tape ini kita potong. Ini contoh ini double tape saya potong secara maksimal ya. Artinya lebarnya lebar double tape ini 2,54 cm. Hampir 2,5 cm. Nah, saya gunakan semua full sebagai ini untuk dari demo ini untuk memberikan contoh kepada customer. Untuk pengeleman yang benar-benar maksimal adalah seperti ini. Tapi kalau customer merasa bahwa aktivitasnya nggak terlalu ekstrim, dia aktivitas sehari-harinya nggak jarang terkena panas, maksudnya di lingkungan AC yang dingin, ataupun jarang pakai helm, misalkan aktivitas kayak pakai mobil, jarang keluar lapangan, itu mungkin bisa dikurangi ya, nggak apa-apa juga gitu, untuk menghemat double tape. Karena double tape-nya kan juga harganya nggak murah, mungkin bisa jadi alternatif dipotong lebih kecil, melingkar, untuk menghemat penggunaan double tape. Nah, itu opsional. Kalau saya biasanya sih memang makainya maksimal karena aktivitas saya memang nggak terduga, kadang-kadang harus ke lapangan pakai motor, helm, panasan ya, jadi mending sih saya maksimal. Tapi sekali lagi ini opsional, sesuaikan dengan kondisi customer masing-masing ya. Aktivitasnya semakin ekstrim aktivitas disarankan untuk memakai double tape secara maksimal. Ada juga customer yang mungkin menggunakan double tape ini hanya misalkan beberapa titik, 4 titik gitu ya, belakang 2, depan 2, mungkin tambah 1 depan di dahi. Itu hanya untuk mungkin mereka nanti malam, di malam hari mereka mungkin dilepas gitu. Nah, itu bisa jadi, tapi memang ya, konsekuensinya ya double tape ini maksudnya topenya nggak kuat ya untuk aktivitas, jadi hanya ditempel saja gitu. Terus nanti besok kalau aktivitas dipasang lagi, karena double tape ini walaupun dibuka atau dilepas, dicopot gitu ya, kalau nggak terlalu banyak kena keringat dan air, itu dia tetap rekat, dia tetap kuat, tetap bisa menempel lagi. Karena ini double tape asli ya, ultra hot asli, original, bukan di repack. Artinya ini memang dari pabrik sudah sangat yang ori dan sangat kuat. Dan memang didesain untuk tupe yang lemnya double tape ini memang didesain tahan air dan tahan keringat, anti air, anti keringat gitu. Nah, kita tempelkan ini, double tape ini melingkar seperti seperti yang di gambar ini atau di video ini, hanya ditempelkan di bagian PU-nya atau di bagian plastik silikonnya yang tidak berjaring atau tidak berlubang. Karena bagian ini adalah bagian yang terkuat di tope. Nah, double tape ini tidak akan ada masalah jika menempel di situ. Tapi kalau menempel di jaring itu mungkin atau tidak akan bagus, karena lemnya bisa masuk ke dalam jaring dan bisa menempel di rambut tope yang nanti akhirnya bisa membuat kerontokan di rambut tope. Nah, itu melingkar semua, potong kecil-kecil, disambung. Nah, kenapa saya sambung, kalau nggak dipotong
maksudnya sambung dan bertumpuk ya, karena kalau bertumpuk ini akan membuka atau menguliti double tape-nya itu akan lebih mudah. Nanti bisa disaksikan saat saya buka itu pasti akan lebih mudah daripada satu dan terpisah. Tapi ya otomatis ini bisa mengonsumsi banyak double tape. Nah ini contohnya ya, tadi setelah saya gunakan untuk menggunting beberapa potong double tape, tersisa ada residu dan menempel di gunting. Nah itu gunting ini jadi susah untuk dioperasikan karena ada double tape. Nah ini gunanya minyak Singer tadi. Ada customer yang pakai minyak kayu putih, ya itu nggak apa-apa juga, tapi kan mungkin lebih mahal ya. Kalau ini kan lebih murah dan efeknya sih sama. Nah gunting yang kecil ini saya gunakan untuk mengasah, setelah tadi dikasih minyak, terus saya asah pakai gunting yang kecil ini untuk menghilangkan residunya. Setelah itu ya kalau kurang tinggal kita kasih lagi, berikan minyak lagi Singer itu, kita asah lagi sampai residunya hilang. Setelah itu kita lap pakai tisu yang kita sudah siapkan tadi untuk menghilangkan minyak dan sisa residunya tadi. Kedua gunting kita potong gitu. Nah sekarang gunting sudah bisa dioperasikan dengan bagus. Nah ini penampakannya setelah jadi pengaplikasian double tape yang melingkar. Nah saat ini kita akan buka atau kuliti double tape-nya ini. Nah, double tape ini kita kuliti, kita tarik. Nah, kalau menyambung begini, untuk membuka potongan double tape yang berikutnya itu akan lebih mudah karena bagian dalam double tape sudah menempel di double tape yang kita sudah buka sebelumnya tadi ya, jadi lebih mudah gitu. Nah setelah dibuka, ditempel dulu yang double tape yang akan kita buka, baru kita tarik supaya bagian ujung itu mengikat, menempel dulu di double tape yang sebelumnya. Nah terus kita putar, lanjut kita kupasi semua. Nah ini lebih mudah. Nah ini memang kalau awal-awal saya yakin sih customer pasti juga akan mengalami kesulitan, sama seperti saya dulu waktu awal-awal juga nggak mudah ya untuk membuka, karena ini saya membuka ini sangat hitungannya ya lancar ya, karena saya melakukan ini setiap hari untuk melayani customer gitu, jadi sangat mudah buat saya. Tapi waktu awal memang nggak gampang, jadi memang butuh dibiasakan. Ya pelan-pelan dibiasakan sampai nanti kan kalau sudah terbiasa ya akan cepat. Yang penting kesabaran. Memang melakukan hal ini ataupun menginstal Tope sendiri itu sudah pasti memerlukan waktu yang cukup banyak. Jadi ya nikmati aja, jangan buru-buru kuncinya. Yang penting rapi. Dan teman-teman bisa ikutin tutorial ini sebagai panduan. Jadi ya langkah-langkahnya bisa dilihat secara detail, dan kalau teman-teman benar-benar bisa mengikuti tutorial ini, saya pastikan pemasangan install sendiri di rumah buat customer yang jauh nggak bisa datang di tempat kami akan bisa dilakukan dengan baik. Nah ini sudah selesai, kita sudah buka kupas double tape-nya semua. Penampakannya sudah terlihat ya, di bagian PU plastik polinya itu tertutup dengan double tape. Untuk bagian belakang karena tadi dikecilkan, itu ada sedikit double tape yang menempel di jaring, itu nggak masalah ya, yang penting nggak terlalu banyak yang menempel di jaring. Nah untuk bagian depan ini itu jaring tipis, kalau bagian tengah tadi itu jaring lebar. Nah ini depan tuh jaring tipis yang digunakan untuk ditempel di bagian paling depan. Kita untuk nanti lemnya sendiri,
lemnya pakai ghost bond karena ini jaring tipis. Nah, untuk setelah kita tadi aplikasikan double tape, kita aplikasikan lem putih bening ultra hold itu di kulit kepala, melingkar seperti huruf U ya. Tapi jangan ditempel atau jangan dikuas di tengah ataupun jangan di depan. Karena nanti bagian depan itu untuk lem untuk lem ghost bond Catalan atau lem putih. Nah, kita ambil secukupnya saja, jangan terlalu banyak, apalagi kalau dilakukan sendiri, tidak ada partner, ini sangat beresiko terkena rambut kita yang asli, dan itu akan jadi ribet nanti kalau sudah tertempel di rambut asli. Kalau ada yang bantu, ada partner yang bantu untuk mengoleskannya, ya pasti lebih mudah. Nah, ini tapi nggak ada yang nggak mungkin ya. Kalau saya sendiri pun, ini saya berikan contoh, saya melakukan sendiri tanpa partner itu untuk menunjukkan kepada customer bahwa ini bisa dilakukan sendiri, walaupun tidak mudah dan perlu latihan yang cukup sering. Untuk awal-awalnya pun saya juga pasti bingung, banyak trial and error juga, banyak kesalahan yang efeknya juga harus bersihin lagi, harus nyuci lagi gitu. Tapi kalau sudah terlalu sering ya, sudah berulang, artinya nanti akan lebih mudah. Nah, lem putih cair ini ditempelkan hanya di kulit kepala, jangan ditempelkan di topenya ya. Karena topenya tadi sudah ada double tape. Jadi nanti didekatkan dari lem cair yang di kulit kepala, dan nanti akan ketemu dengan double tape yang sama-sama lengketnya. Setelah sama-sama lengketnya, nanti dia akan mengikat atau menempelkan tope itu dengan sangat kuat. Ini kita putarkan saja di ujung-ujungnya itu, di ujung-ujung, jadi di atas rambut asli kita sejarak 1 cm lah, baru kita oles. Sekali lagi jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak akan belepotan, dan nanti saat ditempel pun nanti juga lem ini akan menyebar gitu. Kalau misalkan sedikit pun kalau ditempel ya lem ini sudah cukup, nanti bisa menyebar, jadi nggak perlu terlalu banyak. Nah, untuk bagian depan sendiri itu sebenarnya kan tadi ada double tape juga yang melingkar seperti benar-benar lingkaran di bagian depan ya, di bawahnya jaring depan atau di belakangnya jaring depan. Tetapi karena kita susah untuk memberikan marking di bagian jaring depan ini ya, kita nggak perlu juga, nggak harus diolesi dengan lem cair putih ini untuk bagian depan kepala kita ini. Jadi hanya di atas rambut kita yang asli aja itu nggak apa-apa, karena yang paling sering terkoyak atau bergeser itu ya bagian kanan, kiri, dan belakang, karena kan tidur ya, kita kan nggak mungkin tidur tengkurap kan, kita nggak bisa bernapas. Nah, kalau kita tidur biasa, otomatis bagian belakang ini kepala kita kena bantal. Kalau kita miring ke kanan atau ke kiri ya, bagian itu yang nanti akan kena bantal. Nah, itu yang mungkin bisa membuat topi kita terkoyak karena tergesek-gesek dengan bantal selama kita tidur. Nah, itu yang harus kita bikin sangat kuat supaya saat bangun tidur kita nggak kaget kalau topi kita sudah bergeser. Nah, kita aplikasikan sekali lagi secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Biasanya sih ya seukuran kuasnya itu. Nah, lem ini kita biarkan selama 5 menit sampai cukup kering ya. Jangan posisi basah kita sudah tempelkan dengan double tape tadi. Jadi nanti nggak akan bisa maksimal. Seperti cara kerjanya seperti lem kastol. Jadi kering sama kering baru ditempel. Nah, setelah lem cair dipegang, kita pegang lem cair ya. Kalau lem cair yang tadi kita aplikasikan di kulit kepala ini kita pegang pakai tangan sudah cukup lengket, baru kita tempelkan. Nah, ini sudah 5 menit ceritanya ya. Ini sudah saya cepetin, saya skip. Sudah 5 menit dan kepala lem ultra hold cair di kepala sudah kering. Nah, sekarang kita tempelkan tope ini. Nah, bagian jaring itu kita
rasakan supaya tertempel di ujung double tape, di ujung solatip kertas yang sudah kita tempelkan tadi di depan sebagai patokan. Jadi itu nggak mungkin kalau kita sudah benar menempelnya di kertas tadi, lem solatip kertas tadi, tidak mungkin terlalu bawah, tidak mungkin terlalu atas, karena kita sudah ukur pakai template tadi sebelumnya. Kalau punya aku ini 3 jari untuk ukuran dahinya, jadi ya akan mengikuti nantinya setelah dipasang. Nah, ini yang bagian yang cukup sulit juga untuk membuat jaring ataupun ujung tope itu tidak terlalu terbawa ke bawah ataupun tidak terlalu mundur ke atas. Karena kita memang perlu berlatih. Jadi kita lihat aja, kita tempelkan dulu di bagian ujung, jangan ditempelkan semua dulu topenya. Kita lihat tempel dikit, terus kita lihat ujung jaring itu sudah pas di atas kertas pembatas atau solatip pembatas tadi atau belum. Kalau belum ya kita tarik lagi dikit, karena kan bagian depan tadi kan kita nggak lem cair ya, nggak ada lem cair, artinya hanya double tape-nya itu relatif lebih mudah dibuka. Nah, jadi kalau kurang pas kita adjust saja, disesuaikan sesuai dengan pas di garis solatipnya. Nah, ini saya sudah lakukan penempelan full. Nah, setelah tertempel, kita tarik kanan kirinya dengan benar ya saat nempel tadi, supaya tidak over, tidak melebihi garis rambut tadi di kanan kiri maupun belakang. Setelah itu kita gunakan handuk untuk menekan tope terutama di bagian lem melingkar tadi ya. Jangan langsung pakai tangan, karena itu bisa membuat rambutnya rontok. Nah, setelah itu kita cross check apakah sudah sesuai. Nah, ini contoh ini sudah sesuai pas dengan di atas garis ini, di garis penanda tadi, solatip kertasnya tadi. Mungkin kalau di video ini nggak terlalu terlihat ya, kayak seperti ujungnya itu sedikit terlalu atas, padahal enggak, karena itu masih ada jaring. Nah, jaring itu yang jaring nggak ada rambutnya, jadi jaring hanya kosong. Nah, itu memang harus sedikit di atas, jadi sedikit, jangan sampai benar-benar menempel di di ini solatip kertasnya itu, karena saat nanti kita lem, jaring itu nggak akan bisa nempel dengan sempurna di kulit kepala kalau misalkan terlalu mepet banget dengan ini solatip kertasnya ya yang sudah kita tempel. Jadi posisi jaring itu harus sedikit ada space di atas, jadi sedikit, nanti lemnya itu akan sedikit overlap dari jaring, supaya semua jaring itu benar-benar paling ujung jaringnya itu yang nggak ada rambutnya sekalipun bisa benar-benar menempel secara merata di kulit kepala. Jadi nggak sampai nanti saat kita sudah selesai kita sisir ternyata bagian ujung nggak tertempel di lem, ya itu jadi agak repot, jadi harus ngelem lagi nanti gitu. Dan kalau misalkan nggak terlem dengan sempurna, nggak menempel semua, ya otomatis jadi nggak kelihatan natural, karena bagian jaring terbuka. Nah, setelah itu kita melingkar. Jadi double tape, solatip kertas itu kita potong beberapa bagian, mungkin 6 atau 7. Nah, kita tempel semua solatip kertas ini di ujung hairline atau di ujung jaring depan itu, dengan teknik yang sama seperti saat penempelan solatip kertas tadi, dimana jangan terlalu mepet di jaringnya, jadi diberi sedikit ada space supaya lem yang kita aplikasikan nanti itu akan sedikit melebihi jaring. Jadi jaring saat ditempel, bagian paling ujung pun akan tertempel.
dan tidak terbuka. Nah, ini kita melingkar semua sampai ke pelipis semua itu tertutup semua ya, karena nanti kita akan melakukan pengeleman dengan lem putih yang itu sifatnya seperti ya lem yaitu ghost bond, jadi dia agak kental gitu, nggak cair seperti lem bening ultra hold. Nah, kenapa kita menggunakan lem putih atau lem ghost bond ini? Karena bahan material yang double tope yang paling ujung itu adalah jaring. Nah, jaring ini tidak akan kelihatan natural kalau kita menggunakan double tape atau bahan perekat yang tebal. Double tape itu bahannya tebal. Lem cair pun itu kalau karena dia sifatnya agak liquid, dia bisa masuk ke jaring, artinya bisa membuat lebih mudah merontokkan rambut nantinya karena terkena jaring. Nah, jadi fungsinya sendiri-sendiri ya teman-teman, fungsinya lem ini tergantung bahan tope yang kita gunakan. Kalau lem putih akan terlihat sangat tipis. Nah, setelah tadi marking sudah selesai, kita gunakan pencepit seperti di video ini, dan kita cepit di atas supaya dia kita bisa punya space di jidat itu terbuka, dan kita punya kita gampang melakukan pengeleman. Nah, ini alkohol ya teman-teman. Nah, alkohol ini saya gunakan itu untuk membersihkan minyak dari kulit kepala. Nah, tapi ini kembali lagi opsional karena alkohol itu sifatnya cukup keras. Artinya nggak semua customer itu menyukai alkohol. Kulitnya ada sensitif yang membuat sedikit rasa sakit kalau misalkan dilap dengan alkohol. Kalau saya karena sudah terbiasa, ya rasa sakit itu nggak terlalu mengganggu. Jadi yang penting bisa permukaan kulit ini bisa benar-benar bersih dan keset, karena alkohol itu bisa jauh mempercepat pembersihan kulit kepala. Selama kalau kulit kepalanya ini kering dan bersih, keset, itu lemnya juga akan bisa menempel dengan maksimal. Lain kalau misalkan lem kulit kepala kita masih banyak minyaknya atau jenis kulitnya masih berminyak, itu di lem nanti juga nggak akan bisa menempel dengan kuat. Nah, ini ghost bond-nya ya. Saya gunakan ghost bond merek Catalan. Nah, setelah itu kita aplikasikan merata, kita oleskan semua dulu. Ini di semua permukaan di atas dahi kita ini yang nanti akan dilem di jaringnya. Nah, ini saya biasa gunakan pakai ini masker, kuas masker yang terbuat dari karet. Itu sangat enak dipakai. Kalaupun kalau customer atau teman-teman nggak punya kuas masker karet ini, bisa menggunakan sisa potongan kupasan dari double tape tadi. Itu kita bisa gunakan karena itu kan sudah sampah ya. Artinya kalau kita buang sudah nggak apa-apa juga gitu. Nah, kalau saya menggunakan, kalau teman-teman punya kuas masker yang dari karet itu lebih mudah. Nah, ini kasih contoh dulu yang pakai ini sisa kupasan double tape. Nah, seperti ini. Kita ratakan benar-benar merata dari ujung ke ujung, semua itu kita kasih ratakan dengan ghost bond ini. Jangan sampai ada yang tertinggal, terutama di bagian ujung yang yang menempel di solatip kertas ini ya. Pastikan bisa tertutup semua dengan lem ghost bond ini, supaya nanti bagian ujung jaring tope itu benar-benar bisa merekat, menempel dengan sempurna. Nah,
sudah rata ya. Kalau nah ini saya beri contoh untuk pakai kuas masker yang dari karet ini. Nah ini jauh lebih gampang kan. Ini gampang sih, dijual di toko kosmetik, bisa dibeli. Nah itu diratakan, pastikan bagian ujung teraplikasikan lem dengan merata. Nah setelah awal diaplikasikan lem putih ini terlihat benar-benar kayak putih susu gitu ya. Jadi pekat gitu, ada warna putih pekat. Nanti kalau kita sudah tunggu sampai 5 menit, warna putih ini hilang jadi bening saja. Nah ini terlihat masih putih susu, kayak ya bener-bener ya ada putih, bener-bener putih susu. Nah kita tunggu paling tidak itu 5 menit. Kalau misalkan teman-teman ada blower ataupun ada kipas, bisa digunakan untuk membantu pengeringan supaya lebih cepat. Kalau tidak ada pun ya nggak masalah juga, tapi ditunggu lebih lama. Biasanya sih 5 menit dengan suhu ruangan yang tidak terlalu panas ya. Nah ini nanti ini teman-teman bisa lihat tadi putih susu ya, sekarang sudah mulai menjadi bening. Nah sudah mulai jadi bening. Ini untuk layer pertama atau lapisan pertama. Biasanya untuk pengaplikasian pertama kali ataupun setelah dicuci, mau pertama kali pasang ataupun setelah dicuci, saya biasanya menggunakan 2 lapis. Jadi lapisan pertama harus kering dulu, setelah itu baru diaplikasikan lapisan kedua supaya lemnya lebih tebal, jadi lebih kuat. Kalau 1 lapis pun ya nggak masalah juga, tapi otomatis ya kekuatannya nggak cukup kuat. Kalau semakin banyak lapisan ya semakin kuat. Jadi ini opsional. Nah contoh di video ini saya akan mau mendemokan dengan 2 layer atau 2 lapis. Tapi pastikan lapis pertama harus kering dulu. Jangan basah langsung ditempel lagi. Nah tandanya kering adalah tadi ciri-cirinya putihnya dari putih susu jadi putih bening. Setelah itu kedua kita pegang pakai jari. Nah kalau dipegang pakai jari nggak becek dan kita tarik itu lemnya nggak menempel di jari kita, artinya dia kering, dia hanya lengket saja. Nah ini sekarang kita lakukan lapisan kedua. Sama tekniknya seperti tadi, kita usapkan dulu beberapa bagian yang penting rata. Ditempel-tempel dulu di semua bagian area-areanya. Nanti selanjutnya kita ratakan lagi pakai tadi alat kuas masker ataupun pakai kupasan double tape, ataupun kalau teman-teman punya kuas karet atau yang lain bisa digunakan. Nah ini lemnya dibalik ya, kalau dibalik ini lebih memudahkan. Kalau nanti kita melakukan pengeleman lagi, nggak perlu dikocok-kocok lagi ataupun nggak perlu tinggal dipencet aja. Kita kuaskan lagi, diratakan, pastikan semua permukaan kulit ini benar-benar tertutupi dengan lem. Nah ini jadi lemnya otomatis kembali jadi lem putih pekat lagi seperti susu, karena ini kan masih lem baru, tapi bagian dalamnya tadi yang menempel di kulit dia sudah kering. Nah kita hanya melakukan pendobelan aja, sama tekniknya, dan nunggunya juga sama juga, paling nggak 5 menit. Kalau ada teman-teman ada blower akan bisa membantu lebih kering lebih cepat. Kalau enggak ya 5 menit dengan suhu yang normal, suhu yang cukup dingin ataupun suhu yang ber-AC. Kalau suhunya panas ya diharapkan dikipas atau dikipas lah, atau disentor pakai blower.
Nah, itu pastikan bagian ujung itu tertutup ya, tertutup, tertempel, tercover semua dengan lem. Nah, setelah setelah lapis yang kedua ini walaupun belum kering, belum bening, kita sudah bisa lepaskan markingnya ini atau pembatasnya ini supaya nanti kita saat menempel kita nggak perlu melepaskan lagi. Dan marking ini kita sudah nggak ada fungsinya lagi kalau sudah kita selesai melapisi. Kalau memang sudah lapis kedua kita menentukan hanya 2 lapis saja, ya udah pembatas ini sudah selesai dengan lapisan kedua. Kalau memang mau ditambahin kekuatan lagi, ya bisa diberikan lapisan ketiga ataupun lapisan keempat, baru pembatas tadi baru bisa dilepas. Tapi kalau pengalaman saya sih 2 lapis sudah cukup kuat lah untuk aktivitas. Karena nanti pun kalau misalkan terbuka sedikit dengan lapisan yang enggak cukup tebal, itu nanti kita tinggal tempelin lagi pakai jari, itu jaringnya bisa menempel lagi. Jadi memang lem ini nggak langsung kering kalau benar-benar kering itu, tapi tetap akan sedikit ada sifat lembeknya supaya perekat ini tetap bisa menempel. Nah, terlihat ya, lem putih yang tadi lem lapisan kedua ini dari lem berwarna susu tadi, putih susu, sekarang sudah mulai menjadi bening, hanya mengkilat bening gitu ya. Nah, ini tanda-tanda dia sudah mulai mengering ya, ditunggu sambil ini kalau ini contohnya saya nggak menggunakan blower, artinya biar dia kering sendiri gitu. Nah, itu lihat kita bisa lihat dari belakang, pemasangan dari belakang oke. Nah, oke. Kita lihat lagi. Nah, kalau masih ada ujung lem putih, biasanya lem-lem yang masih belum kering itu di ujung-ujung, jadi bisa ditekan-tekan lagi, diratain supaya dipencet-pencet gitu ya, supaya ketebalan lemnya itu bisa merata dan bisa lebih cepat kering. Nah, ini contoh untuk tope yang jenis ini ya. Jadi kalau misalkan nanti customer memakai tope yang jenis lain pun kayak yang jenis bukan seperti ini ya, pengelemannya juga beda juga gitu. Tapi yang paling kompleks memang yang tope yang jenis ini karena menggunakan 3 lem. Untuk beberapa tope jenis yang poli misalkan gitu hanya menggunakan 1 lem karena dia hanya menggunakan lem Gosben aja cukup. Kalau menggunakan yang jaring juga pakai yang Gosben aja cukup. Kalau yang menggunakan tanpa jaring depan itu menggunakan 2 lem aja, lem putih bening ultra hold dengan double tip ultra hold itu cukup. Nah, kalau ini yang paling kompleks sebetulnya karena ada 3 lem yang kita gunakan. Makanya saya bikin video ini supaya ya ini yang tersulit sebetulnya. Jadi customer yang beli online dia benar-benar bisa lihat langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Nah, kita lihat ya semakin bening. Kita coba tes pegang pakai jari. Wah, itu terlihat sangat sudah lengket dan tidak ada sisa, bisa dilihat tidak ada lem yang menempel lagi di jari, artinya dia hanya kering di permukaan kulit. Nah, itu bagian ujung-ujung yang biasanya lemnya kan lebih tebal daripada yang tengah karena tadi kan terkumpul lebih tebal karena ada pembatasnya. Nah, itu bisa di sedikit-sedikit kita ratain pakai kuas supaya lebih tipis dan supaya bisa cepat kering
karena kalau terlalu tebal ya otomatis proses pengeringannya juga lebih memakan waktu lebih lama. Nah, kalau sudah siap, kita tinggal buka penjepitnya tadi. Pastikan jangan langsung ditutup karena nanti penempelannya itu juga harus merata dari atas ke bawah. Ya, ini kita gunakan tangan dari ujung kedua jari ini, kanan sama kiri, ratakan, jangan sampai melengkung atau jangan sampai tertumpuk. Nah ini sudah, tinggal kita tekan pakai tangan begini nggak apa-apa, ataupun kalau punya handuk ya pakai handuk bisa. Ini pakai handuk lebih aman kalau pakai handuk. Kita tidak menarik rambut hanya di beberapa bagian, tapi ini bisa semua, jadi otomatis akan lebih kuat. Nah, setelah tertempel, nah kita lihat hasilnya. Tadi jaring ya, artinya kalau jaring akan lebih natural, kita bisa menyisir itu rambut ini disisir ke atas atau ke belakang, jadi hairline-nya karena masih terlihat natural. Beda dengan tope yang berbahan tebal di bagian depan, ya otomatis kita hanya punya satu pilihan model, yaitu ya di poni. Nah, ini saya gunakan hair vitamin untuk menyemprot topenya, rambut topenya. Kan tadi juga cukup kering kan, sebelum kita sisir kita semprot dulu menggunakan hair vitamin yang kami jual juga, ataupun kalau mau memang tadi customer beli berserta paketannya, itu sudah kita sertakan. Hair vitamin ini fungsinya untuk melembabkan dan membuat rambut tetap berminyak dan terlihat natural, juga untuk mempermudah saat kita menyisir, itu lebih mudah. Nah, kita coba lihat hairline tampak natural ya. Nah, ini bagusnya kalau kita menggunakan bahan yang tipis seperti jaring, ataupun kalau lebih natural lagi memang pakai poli ataupun skin base itu ya, skin poly base itu lebih natural, tapi memang lebih cepat, kekuatannya lebih lemah, kekuatan daya kerontokannya lebih mudah kalau yang poli. Kalau yang jaring ini relatif lebih kuat, hanya dibutuhkan tetap perawatan ataupun penggunaan sehari-harinya. Saat menyisir, saat merawat itu harus friendly gitu ya, jangan kasar gitu, karena ini seperti kita merawat sutra. Nah, menggunakan topi ini kita kayak seperti menggunakan sutra, jadi nggak kayak kain bekas gitu yang kita bisa koyak ke sana ke sini, kita bisa tarik ke sana ke sini. Yang ini kayak sutra ya, kita harus nge-treat sutra ya dengan hati-hati, kayak mencuci juga hati-hati, menyisir hati-hati. Nah, bagian jaring depan itu kita tekan. Kalau memang kurang tertekan atau kurang menempel dengan maksimal, ya kita pakai jari, kita tempelkan lagi, kita rekatkan supaya kuat. Nah, setelah kuat pasti hasilnya akan bagus. Bisa dilihat ya, bagian depan sangat terlihat natural ya. Tuh. Nah, kalau ada rambut yang 1-2 yang tertempel di lem, ya kita tinggal tarik aja pakai tangan, pakai jari begini ya, sambil dibantu dengan sisir. Kita naikkan semua. Nah, kalau sudah tertarik ke atas semua, sudah aman. Ya, kita tinggal styling aja, mau di mana yang kalau memang diangkat ke atas ya, tinggal disisir ke atas. Karena ini potongannya pendek. Ya, tadi seperti yang di foto tadi,
saya bikin jigrak. Nah, jadi rambut dari kiri ya kita sisir ke tengah, dari kanan kita sisir ke tengah, depan kita sisir ke belakang, jadi seperti mohawk gitu. Nah, enaknya rambut pendek begini tuh ini perawatan tupinya lebih mudah, dan kerontokan rambutnya juga bisa diminimalisir. Daripada panjang itu perawatannya jauh lebih susah, kerontokannya juga lebih sering, karena saat kita menata rambut itu pasti akan daya tariknya itu lebih kencang. Jadi efeknya rambutnya bisa jauh lebih gampang rontok kalau panjang. Kalau pendek begini lebih enak, lebih awet, juga lebih ringan di kepala. Jadi aku sih menyarankan untuk customer yang aktivitasnya ekstrim, jangan pakai rambut yang panjang, atau potongnya jangan dipanjang tapi dipendek, supaya lebih ringan, lebih awet. Nah jadinya seperti ini ya. Ini kita bisa sisir ke kanan, bisa sisir ke kiri, bisa maju ke depan. Nah, rambut tope yang berbahan jaring seperti ini, bagian depan ini ya enaknya seperti itu, kita bebas menyisir kanan kiri, mau kemana, seperti rambut asli lah ya. Saat kita mau styling bebas, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, kalau ini saya karena terbiasa menyisir dari kiri ke kanan ya, jadinya ya kiri ke kanan, ataupun dibikin mohawk jadi ngumpul di tengah begitu ya. Terlihat sangat natural ya, bisa dilihat detailnya bagian depan ya, bagian kulit kepalanya di ujung depan itu terlihat, jadi sangat bagus. Nah, ini bisa dilihat bagian ujung, kalau misalkan masih terbuka ditekan aja, karena lem biasanya atau waktu kita merekatkan pertama kali itu nggak bisa sempurna, jadi masih ada beberapa bagian yang mungkin agak terbuka, apalagi kalau pengelemannya itu nggak melebihi jaring. Dia sebelum jaring sudah kering, maksudnya pengelemannya yang tadi nggak sampai di bawah jaring, nggak melebihi jaring, otomatis ya jaringnya nggak akan bisa menempel semua, dan itu pasti akan terbuka. Nah, itu yang harus nanti di retouch atau ditambahin dengan lem, dibuka sedikit, dikasih lem putih susu tadi, dikeringin, tempelin lagi. Tuh kita bisa lihat hasilnya, hairline terlihat natural ya. Nah, bagian belakang sangat menyatu, sangat bagus. Orang ya terlihat natural lah, orang nggak bisa ngerti kalau kita pakai toupee ya, begitu. Terima kasih.